Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Microsoft Edge di dalam mode lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini kita akan setting browser Microsoft Edge agar di dalam mode sekaligus lancar. Jadi di sini kita akan setting terlebih dahulu di dalam browser Microsoft Edge-nya. Jadi kalian bisa buka terlebih dahulu untuk Microsoft Edge-nya. Dibuka dulu saja. Kemudian selanjutnya di sini kita akan fokus ke kanan pojok atas. Bisa diklik aja 3 titik ini. Kemudian pilih yang namanya settings. Nah, kemudian jika sudah masuk di sini, kita bisa pertama-tama kita pergi ke bagian About Microsoft Edge. Jadi yang di paling bawah ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa langsung melakukan yang namanya check for update untuk versi Microsoft Edge kalian. Jadi di sini saran dari gua, kalian bisa update terlebih dahulu browser Microsoft Edge-nya kalau semisal ada updatean terbaru. Sampai nanti untuk statusnya itu menjadi Microsoft Edge is up to date. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut aja ke bagian yang selanjutnya, yaitu di bagian System and Performance. Nah, di bagian sini, jadi sebenarnya itu gua sudah setting untuk Microsoft Edge-nya, jadi gua bakal kasih tahu apa saja yang harus dimatikan maupun dinyalakan. Jadi yang pertama di sini di paling atas, ini ada yang namanya Startup Boost. Ini dia Startup Boost. Jadi mana Startup Boost ini saran dari gua kalian matiin. Karena Startup Boost itu sama saja Microsoft Edge kalian itu nantinya bakal nyala untuk startupnya. Jadi setiap kalian menyalakan laptop atau menyalakan PC, dan saat booting ke Windows, nanti untuk Microsoft Edge bakal langsung kebuka dan berjalan di background atau di latar belakang. Jadi Startup Boost bisa dimatiin aja. Kemudian untuk continue running background extension and apps when Microsoft Edge is closed, ini kalian juga matiin. Karena ini sudah kelihatan banget dari namanya yaitu continue running background. Nah, ini sudah patut kalian matiin saja. Kemudian di sini ada use graphics acceleration when available. Nah, jadi untuk yang nomor 3 ini bisa kalian nyalain dan juga bisa kalian matikan. Jadi kalau semisal kalian suka nge-browsing nih menggunakan Microsoft Edge dalam keadaan bermain game, nah itu saran dari gua mending kalian matiin saja. Tapi kalau kalian pakai Microsoft Edge ini untuk melihat video seperti membuka YouTube, kemudian nonton video di YouTube, nah kalian bisa nyalain guys. Agar penggunaan resource Microsoft Edge itu juga akan ikut untuk memakai GPU. Karena kalau kalian matiin, nantinya Microsoft Edge cuman mengandalkan yang namanya resource CPU kalian. Jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian di sini ada sisa-sisanya. Untuk sisa-sisanya ini biarkan seperti ini aja. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Di bagian Optimize Performance. Jadi ini ada mode efisiensi mode. Jadi mana mode efisiensi ini bisa kalian tentukan aja. Kalau gua itu bakal pilih yang balance saja. Tapi kalau kalian mau yang maksimum, monggo silahkan. Kemudian di sini ada turn on efficiency mode when connected to power. Ini kalau semisal PC atau laptop kalian itu spesifikasinya sangatlah rendah atau memang sudah lemot. Nah, ini bisa kalian nyalain guys. Bisa kalian nyalain. Kemudian di sini ada improve your PC gaming experience with efficiency mode. Ini bisa kalian nyalakan karena ini akan sangat membantu ketika kita itu sedang bermain game, maka nanti si browser Microsoft Edge ini akan mereduce atau mengurangi penggunaan resource CPU dengan otomatis. Kemudian ini save results with sleeping tabs, ini nyalain. Fat sleeping tabs nyalain dan sudah selesai. Jadi sisanya seperti itu. Kemudian lanjut di bawahnya lagi. Di sini ada manage your performance. Nah, ini yang paling sangat menarik. Jadi kita fokus yang ini, resource control. Nah, yang dimana ini itu bisa mengontrol penggunaan RAM atau memori pada Microsoft Edge. Jadi kalau kita nyalain, nah ini
ada pilihannya guys. Jadi seberapa banyak RAM yang pengen si Microsoft Edge pakai. Kalau kalian mau ubah, nah ini bisa diubah guys. Tapi kalau semakin rendah, nanti penggunaan browsernya itu juga akan semakin lemot. Karena penggunaan RAM-nya sedikit yang kita tentukan. Kemudian di bawahnya lagi, ini ada untuk pengontrolan resource-nya itu dipakai saat kapan. Apakah kalian itu pengennya saat kalian sedang bermain game, jadi kalau kalian buka game kalian nanti pengontrolannya ini langsung bekerja, atau kalian pengen pilih yang always. Jadi kalau always ini nanti selalu untuk fitur resource controlnya ini selalu aktif atau bekerja. Jadi seperti itu. Jadi ini bagusnya kalau kalian memiliki RAM atau memori yang rendah. Jadi kalau kalian cek di Task Manager, kemudian pergi ke menu Performance, bagian memori, nah nanti kalian bakal lihat untuk total RAM kalian itu berapa. Nah, jadi saran dari gua, fitur Resource Control ini bagusnya kalau kalian memiliki RAM atau memori 2, 4, dan juga 8 GB. Jadi itu bisa kalian nyalain, terus kalian sesuaikan sendiri. Kemudian kalau RAM kalian sudah 12 GB, 16 GB, dan seterusnya, nah ini bisa kalian matiin saja. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk penjelasannya. Nah, sekarang di bagian settings kita sudah selesai. Selanjutnya, kalian bisa ketikkan di menu pencarian Microsoft Edge di paling atas, ketikkan aja yaitu Edge, titik 2, garis miring 2 kali, lalu flex. Jika sudah, tinggal di enter. Nah, jadi di sini kita akan menyalakan beberapa eksperimen agar Microsoft Edge ini tambah lancar, serta kita sebagai penggunanya menjadi lebih nyaman. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya ini, yaitu Override Software Rendering List. Jadi ini dia. Jadi ini bisa kalian nyalain aja, kalian ubah menjadi enabled. Kemudian selanjutnya kita bisa cari di menu pencarian flex-nya di paling atas, ketikkan aja yaitu GPU. Kemudian kalian bisa nyalain GPU Rasterization. Ini dia, bisa diubah ke enabled. Kemudian yang ketiga kita cari lagi, yaitu Smooth. Jadi kita nyalain Smooth Scrolling, biar scrollingnya tambah smooth. Kita pilih enabled. Serta kalian bisa nyalain ini guys, Boost Screen Refresh Rate when scrolling. Jadi ini berguna kalau refresh rate monitor kalian itu di atas 60 Hz, seperti 144, 120, atau mungkin 240 Hz. Jadi ini sangatlah berguna. Kalau refresh rate kalian cuma 60, nah kemungkinan ini tidak berguna sama sekali. Jadi gue bakal nyalain karena gue itu memakai refresh rate 144 Hz. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir kita cari paralel. Paralel seperti ini. Kita nyalain parallel downloading, pilih enabled, dan kalau sudah kalian bisa klik restart di kanan pojok bawah. Kita restart untuk merestart Microsoft Edge-nya. Nah, sekarang sudah selesai. Jadi di eksperimen kali ini kita cuma nyalain 4. Jadi yang pertama itu Override Software Rendering List, kedua Smooth Scrolling, ketiga GPU Rasterization, keempat Parallel Downloading, dan ada satu tambahan lagi, yaitu Boost Screen Refresh Rate when scrolling, kalau semisal refresh rate monitor kalian itu tinggi. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau sudah selesai, kalian bisa langsung aja pencet di keyboard kalian, yaitu tombol Ctrl, Shift, dan Delete secara bersamaan, seperti ini. Nah, nanti kalian langsung menuju ke sini guys, yaitu ke Delete Browsing Data. Jadi yang perlu teman-teman lakukan di sini kalian ubah aja time range-nya ke all time. Kemudian di sini kita hanya perlu centang satu saja guys, yaitu Cache Image and Files. Yang sisanya kalian bisa hilangin centangnya. Karena kita perlu mencentang ini saja, yaitu Cache Image and Files. Jadi ini fungsinya untuk menghapus seluruh cache. Cache itu berarti sampah yang ada pada Microsoft Edge. Jadi kalian kalau sudah centang yang ini, lalu ininya pilih all time, kalian bisa langsung clean now. Dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa tutup aja untuk Microsoft Edge-nya. Nah, sekarang kita sudah setting
pengaturan Microsoft Edge di dalam browsernya. Sekarang kita akan setting di luar browser Microsoft Edge. Jadi kalian bisa cari di menu pencari Windows, ketik yang namanya Graphics Settings. Lalu kalian bisa buka ini, Graphics Settings. Lalu di sini kalian bisa pilih saja yaitu Add Desktop App, atau kalian bisa klik tombol Browse seperti ini. Lalu kalian bisa cari lokasi tempat browser Microsoft Edge-nya. Nah, kalau kalian bingung, caranya gampang banget untuk mencari letak Microsoft Edge-nya itu di mana. Kalian bisa cari aja di desktop kalian, cari icon Microsoft Edge, lalu klik kanan pada ikonnya, pilih Open File Location. Nah, nanti sudah muncul deh di kotak atas ini. Jadi ini untuk alamatnya. Kita copy dulu, klik kanan copy, balik lagi ke sini, lalu tempelkan di kotak atasnya ini, diklik, lalu klik kanan paste, lalu enter. Jadi itu letaknya berada di C, Program Files x86, Microsoft Edge Application. Lalu kalian bisa pilih yang msedge.exe ini. Kalau sudah, kalian bisa klik Add. Kemudian, kalian bisa ubah untuk pengaturan Microsoft Edge-nya. Kalian ubah untuk Advanced Option-nya menjadi High Performance. Kalian ubah menjadi High Performance, atau kalian bisa ubah untuk preferensi GPU-nya menjadi High Performance seperti ini. Jadi kalian bisa ubah Advanced Option-nya atau preferensi GPU-nya menjadi High Performance dan sudah selesai. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk settingannya. Jadi sekarang kalian coba lagi Microsoft Edge kalian dan pastikan browser Microsoft Edge kalian itu sudah lancar dan tidak lemot lagi ya, oke? Oke, jadi video tentang cara agar Microsoft Edge tidak lemot dan lancar pada PC atau sampai dulu. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jika bermanfaat, lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak sudah subscribe sini ya, oke? Oke, video ini sampai dulu, tidak next video ya. Dadah!